Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah pada majelis yang mulia ini, di mana majelis yang mulia ini telah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farda'uhu. Jika kalian melihat atau mendengar sebuah taklim, pengajian, maka singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu riyadil jannah? Yaitu taman surga. Maka kita beruntung pada pagi hari ini kita ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga. Pada kultum pagi hari ini saya akan mengupas sedikit tentang surga dan neraka. Ada yang mengatakan bahwa surga itu belum diciptakan. Ada juga yang sudah mengatakan diciptakan. Silahkan saja. Ya, itu masing-masing pendapat. Tapi mari kita coba teliti, kita kupas sedikit mengenai surga dan neraka ini. Kalau ada kata disediakan, barangnya sudah ada apa belum, Pak? Berarti sudah ada ya, disediakan. Misalnya saya mau ke Pak Bambang pinjam motor, Pak saya pinjam motor ya, siap, motornya sudah disediakan, berarti barangnya sudah ada. Nah begitu juga di dalam Al-Quran, Allah katakan surga dan neraka itu sudah disediakan. Bisa kita buka di surat Ali Imran ayat 133 misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard. Nah, ini stressingnya uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh memohon ampun, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua bisa kita lihat
di surat Al-Baqarah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Stressingnya uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, maksudnya di ayat sebelumnya, yaitu orang yang ragu dengan Al-Quran, maka sama Allah disuruh membuat semisal surat, satu surat saja, maka pasti kamu tidak akan mampu, dan pasti tidak akan mampu. Maka diingatkan sama Allah, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakunya yaitu manusia dan batu. Nah, ini disediakan oleh orang-orang yang kafir. Karena orang kafir cirinya ragu kepada Al-Quran. Nah, itu dari Al-Quran kita ambil bahwa nanti bisa disimpulkan sendiri, sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang muttaqin, orang yang takwa, dan orang yang kafir. Bagi yang takwa disediakan surga, bagi yang kafir disediakan neraka. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang agak panjang, maka saya akan membacakan artinya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, pergilah, lihatlah surga itu." Maka Jibril mendatanginya surga, lalu melihat ke dalamnya. Setelah Jibril melihat, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, "Wahai Tuhanku, demi keagunganmu atau demi kemuliaanmu, tidak ada satupun orang yang mendengar keindahan tentang surga itu kecuali sangat ingin memasukinya." Jadi setiap orang yang mendengar surga itu pasti ingin memasukinya karena keindahannya. Kemudian Allah melapisi, menghiasi surga-surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah, lihatlah kembali surga itu." Maka Jibril pun pergi dan melihatnya. Kemudian setelah melihat surga yang telah dilapisi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan itu, Jibril berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, demi keagunganmu, sungguh aku sangat khawatir tidak ada satupun orang yang akan memasuki surga itu." Jibril khawatir setelah dilapisi, dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan seperti apa, Pak? Ya, seperti puasa, sholat malam, itu kan enak-enaknya tidur, Pak. Kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat malam, sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan, Pak. Sedekah, infak, ya. Karena memang hakikatnya manusia banyak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, ketika Allah telah menciptakan neraka, lalu Allah berfirman,
wahai Jibril, lihatlah neraka itu. Lalu Jibril pun pergi untuk melihatnya. Setelah melihat, kemudian dia datang ke hadirat Allah lalu berkata, wahai Tuhan kami, demi keagungan-Mu, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang keburukan neraka itu lalu mereka mau memasukinya. Jadi ketika neraka itu diciptakan, Jibril disuruh melihat, maka Jibril berkata, nggak ada orang yang mau masuk karena keburukan neraka itu. Kemudian Allah melapisi, menghiasi neraka itu dengan kesenangan-kesenangan, yaitu kesenangan syahwat. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah, lihatlah kembali neraka itu. Jibril pun pergi lalu melihatnya. Kemudian Jibril berkata, wahai Tuhanku, demi keagungan-Mu, sungguh aku sangat khawatir tidak ada satupun orang yang mau masuk kecuali pasti akan memasuki neraka itu. Jadi ketika neraka sudah dilapisi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwatnya di dunia ini, maka orang pengen memasukinya, ya. Kecuali pasti memasukinya. Apa itu hal-hal yang menghiasi, melapisi neraka itu sehingga orang mau masuk neraka? Yang jelas bermaksiat. Orang seneng khamar, kan banyak orang. Orang senang berzina, berselingkuh dan lain sebagainya, semacam itulah. Ya. Itulah penciptaan surga dan neraka yang telah diterangkan oleh Nabi kita SAW, sehingga bahwa kita bisa mengetahui bahwa neraka, surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bahwa Allah pun telah berfirman di dalam Quran, yaitu di surat Asy-Syura ayat 7, sebagaimana yang telah saya ucapkan di mukadimah tadi, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada segolongan orang yang akan masuk surga dan segolongan yang akan masuk neraka. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Siapa saja golongan yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka, kita kutip di Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali, Pak. Ya. Tapi kita terbatas dengan wawasan kita. Saya coba golongan-golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah orang mukmin dan orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Mana dalilnya? Bisa kita buka di surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min syamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha mutahharah walahum fiha aswajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 25. Yang artinya
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang, nah ini yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga dan seterusnya. Ya. Satu yaitu orang mukmin dan orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua yaitu orang yang bertakwa. Kita bisa buka di surat 39. Surat 39 yaitu surat Az-Zumar ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum dzibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar dalam surga secara berombongan, ya, dan seterusnya. Itu bagi orang yang bertakwa jelas nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi udah dua, yang pertama tadi orang mukmin dan orang yang melakukan amal soleh. Yang kedua adalah orang yang bertakwa. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu umatin dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku dijamin pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, "Ma aba ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Man ta'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man sa'ani faqad aba. Yang enggak mau, yang enggak taat padaku, ya enggak masuk surga. Enggan, pasti enggan. Ternyata ada yang enggak taat kepada Rasul, ada. Secara kasat mata pun bisa kita lihat. Ada lagi dengan akhiran ucapan la ilaha illallah pun dijamin masuk surga. Tapi ini penjelasannya agak panjang. Kemudian golongan yang masuk neraka. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir. Kita bisa lihat di Az-Zumar juga ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Iya benar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Yang artinya orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka, yaitu yang pertama tadi orang kafir, yang kedua kita akan bacakan yaitu orang yang munafik. Munafik orangnya Islam, Pak, tapi antara hati dan perbuatan berbeda.
Kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu naro jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim, yang artinya tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal di dalamnya. Ya. Jadi ada orang kafir dan orang munafik itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga yaitu orang musyrik. Orang musyrik bisa kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah ini ya. Innalladzina kafaru, kok jadi lupa? Innalladzina kafaru apa tat? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam. Nah itu. Ya. Yaitu orang-orang yang ahli kitab dan orang yang musyrik. Ya. Orang yang menyekutukan Allah, tempatnya adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Yang keempat adalah orang yang sesat. Ya, sesat itu mengingkari kebenaran dari Allah. Dan setiap kesesatan adalah tempatnya neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Ya. Itulah penciptaan surga dan neraka yang telah disampaikan daripada Quran dan hadis. Juga orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah masuk ke dalam golongan orang yang masuk dalam surga maupun orang yang masuk ke dalam neraka. Dan beberapa golongan surga diantaranya tadi adalah orang mukmin dan orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang bertakwa, orang yang ikut Nabi. Kemudian golongan yang masuk neraka yaitu orang kafir, orang munafik, orang musyrik dan orang sesat. Sebenarnya masih banyak lagi ya jalan-jalannya itu. Tapi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian di akhir kultum ini saya akan menyampaikan mengenai doa agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Bagi bapak-bapak yang sudah tahu, semoga istiqomah untuk selalu membacanya. Bagi yang belum tahu, ini ada ilmu yang bisa disampaikan. Dari hadis riwayat Tirmizi, ya, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk berdoa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Doanya sangat pendek Pak, gampang dihafal. Yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan kultum pada pagi hari ini. Bila ada yang sharing-sharing, monggo silahkan. Ya, monggo Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang kata orang musyrik kayak orang kafir, orang Munafik, musyrik, terus munafik. munafik dan orang sesat. Kalau orang kafir berarti non muslim ya. Iya, Nah, kalau yang ketiga ini berarti orang muslim ya. Kayak muslim, muslim. iya. Orang munafik, muslim, yang sesat, muslim. Nah itu apa bedanya itu nanti kalau misalnya orang sesat dengan orang musyrik Iya. itu dengan orang kafir lagi. Orang musyrik dengan Dengan sesat. Sesatnya. Kalau kafir kan orang muslim lah. ya. Kalau yang tiga itu berarti muslim tapi tidak melaksanakan apa yang diberitakan oleh Nabi lah. Ya. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Ya. Sifatnya musyrik. Karena Allah berfirman, bisa dibuka di surat An-Nisa. An-Nisa 48. Saya bacakan artinya ya, Pak Chandra. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, alias musyrik. Ya. Syirik. Dan dia mengampuni apa dosa? Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi artinya kalau musyrik belum bertobat ketika hidup, nggak diampuni sama Allah. Kalau nggak diampuni itu berarti dosa tempatnya neraka. Nah, sesat juga begitu Pak, sama mengingkari ayat-ayat Allah itu sesat Pak. Sesat juga tempatnya di neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, setiap kesesatan tempatnya neraka. Sesat itu salah jalan Pak. Ya. Tempo hari kan saya bicara masalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus jelas, inilah jalanku, Quran. Nah kalau sesat berarti mengingkari Quran. Salah satunya itu. Mengingkari Quran, mengingkari nabinya. Ya. Sehingga menjadi sesat. Salah jalan. Mungkin bisa dibuka di 116, An-Nisa 116. Saya bacakan artinya. Ini hampir sama dengan 48 tadi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan dengan Allah. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Tersesat jauh sekali Pak. Ya beda tipis Pak, tapi sama-sama tempatnya neraka itu. Artinya sesat itu ya lewat jalan yang nggak lurus. Begitu Pak. Ya, barangkali Ustadz mau menambahin, silahkan. Ya silahkan Pak. Berkaitan dengan penciptaan surga tadi Pak. Ya. Sebetulnya sudah gampang sekali terlihat bahwa surga itu sudah ada. Iya. Contohnya gimana? Di saat penciptaan Nabi Adam kan nggak mungkin ditempatkan di tempat lain. Iya. Ini kan ditempatkan di surganya Allah kan. Nah jadi untuk penciptaannya ya di saat Nabi Adam itu diciptakan ditempatkan ya di Firdaus di surganya Allah. Itu penciptaan neraka atau surga. Tapi kalau neraka kita nggak tahu lah karena belum sampai belum sana ya. Belum sana kita nggak tahu terjadi apa belum untuk neraka itu. Tapi di Quran yang sudah pasti sudah terlihat. Gitu. Tapi kalau untuk surga di saat diciptakannya Nabi Adam juga ada di tempat ya di surga. Yang kedua berkaitan dengan tadi Pak, surat Al-Baqarah ayat 25 tadi Pak. Iya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka disediakan surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki. Iya. Yang saya pertanyakan di sini, untuk mereka orang-orang yang beriman, yang berbuat kebajikan, nah, itu bisa menjadi dua nih. Beriman dan Beramal soleh, berbuat kebajikan. Di saat belum adanya agama Islam, ya belum disempurnakan agama Islam, kan ada agama Nasrani. Iya. Ya kan? Apakah dia pendeta ahli kitab itu Nasrani itu masuk surga atau tidak? Tadi karena dibilang bahwa kelompok Nasrani itu maksudnya umat Islam gitu, akan masuk neraka. Nah, bagaimana nih beliau orang ini yang ahli kitab di saat zamannya itu? Itu ya Pak. Terima kasih Pak Tatang. Saya mencoba, ini pendapat saya, nanti boleh disanggah. Karena sebenarnya ada ayatnya, cuman saya lupa itu. Ya, ada ahli kitab yang dimaksud itu ahli kitab orang terdahulu, Pak. Setahu saya ahli kitab yang sekarang ini dengan perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah direvisi, dibuat kembali, Pak. Nah, itu. Jadi kalau ahli kitab yang terdahulu, yang maksud saya itu Pak, bukan ahli kitab yang sekarang, iya, ahli kitab yang dulu. Yang dulu, Pak. Iya. Saat Nabi kecil datang ke Madinah, kan singgah di tempat orang Nasrani yang ahli kitab, sehingga dia itu mengetahui bawa pulang anak ini daripada nanti dibunuh oleh orang-orang. Iya. Nah, itu yang saya tanya, orang-orang itu bagaimana itu dengan orang-orang Nasrani? Ya, ketika belum ada nabi yang menyampaikan tentang kebenaran itu, dia pendeta-pendeta yang zaman dulu ahli kitab itu kan mempercayai adanya Taurat misalnya gitu. Dengan dia berpegang kepada kitab itu, pendapat saya insya Allah dia termasuk orang-orang yang diantarkan ke surga, Pak. Kan beda, Pak, setelah Islam dan sebelum Islam itu kan beda. Jadi syariatnya pun mereka kita nggak ketahui. Tetapi ketika dia mengamalkan daripada kitab-kitabnya itu, ahli kitab itu insya Allah dimasukkan ke dalam surga, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Ini jawaban saya aja. Silakan yang lain. Soalnya ini tuh biasa suka dipelintir di saat ini loh. Iya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa ahli kitab sekarang tuh akan masuk ke dalam surga Allah dengan kalimat ini. Karena orang-orang di situ maksudnya. Jadi ini juga mungkin ke depan perlu diperjelas lagi bahwa yang maksudnya di sini itu ahli kitab itu zaman Sebelum Nabi. Iya. Setuju, Pak. Saya kira itu, Pak, ya. Jadi ahli kitab yang terdahulu, Pak. Yang lain monggo. Nambahin barangkali, Pak. Iya, siap, Pak. Jadi sebagaimana dijelaskan Pak Tatang, ahli kitab. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama masih mengikuti sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh orang-orang soleh waktu itu, yang mereka insya Allah masuk dalam surga. Karena setiap umat itu ada nabinya, gitu kan, seperti Nabi Soleh waktu di kaum Ad, gitu kan. Jadi setiap turunkan kemudian diingkari, gitu kan. Ada orang soleh yang diingkari. Nah, ini orang-orang seperti Nabi Musa bawa kitab, Nabi Isa bawa kitab, jadi selalu diingkari. Nah, yang mengikutinya kitab itu ya insya Allah masuk surga. Nah, cuman ini kaitan dengan tadi masalah syirik gitu, Pak. Iya. Syirik itu sangat banyak macamnya. Mungkin tadi kan hanya menyekutukan Allah saja gitu ya. Nah, ini sebenarnya menyekutukan
menyekutukan Allah itu kan ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar sih jelas gitu kan, kelihatannya seperti kedukun itu dan lama sekali kan gitu kan. Tapi yang syirik kecil itu adalah masalah mencintai. Jadi mencintai selain Allah itu adalah termasuk syirik. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Misalkan saja ketika sholat azan dikumandangkan, kemudian kita sedang mencintai pekerjaan. Jadi kita lebih mencintai pekerjaan ketimbang panggilan Allah itu. Nah, itu sudah salah satu termasuk syirik. Kemudian kita sedang azan dikumandangkan, kita sedang menikmati hiburan gitu kan. Itu juga termasuk syirik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Mungkin kita bilang nanti sholatnya gampang kan gitu kan. Jadi mengorbankan Allah lebih baik mencintai yang selain Allah itu. Jadi itu yang mungkin perlu kita perhatikan, sehingga yang mudah-mudahan kita terlepas dari apa yang diceritakan di dalam salah satu yang namanya syirik kecintaan itu sangat berbahaya sekali, dan bisa jadi kita merasa sudah beriman gitu ya, merasa sudah mengikuti kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan orang-orang soleh yang saat ini, ternyata kita termasuk orang yang syirik juga ya. Iya. Mungkin itu saja tambahannya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Ya, terima kasih kepada Pak Aleh bahwa memang ulama mengkategorikan adanya syirik besar dan syirik kecil. Namun sekalipun itu dikatakan syirik kecil, ya tetap aja syirik. Secara global bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di Quran ayat surat An-Nisa tadi. Dan batasan syirik kecil itu memang macam-macam, Pak. Ada yang mengatakan bahwa ya syirik kecil itu seperti melalaikan Allah. Orang-orang yang fasik ketika mendengar seruan azan ya santai-santai aja, Pak. Tidak untuk segera mendatanginya. Ya, terkecuali ada hajat yang menghalanginya. Misalnya pas azan kebelet, Pak, mau nggak mau kan, sunnahnya harus didahulukan yang kebelet dulu, Pak. Atau pas lagi makan azan, sunnahnya harus diselesaikan dulu makanannya. Nah, begitu juga syirik besar itu yang memang jelas-jelas kalau syirik besar itu tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah. Bahkan orang muslim sendiri kadang-kadang sadar atau tidak sadar suka berbuat syirik. Ya, ini nanti syirik insya Allah lah kita bahas pada episode ini karena panjang, Pak, kalau syirik itu, Pak. Saya pernah, Pak, tahun 80-an sama saya belajar, saya di salah satu pesantren Suro di daerah Sawangan. Itu jadi kalau saya sholat, saya diajarkan harus memfokuskan pada guru. Jadi sebelum saya takbir, saya fokuskan dulu guru saya itu saya berontak. Kata mereka itu sebagai perantara mengantarkan kita kepada Allah. Memang apa bedanya? Dulu sebelum saya masuk muslim, saya berobat patung Maria. Sebelum ada keluar, saya ada patung dulu. Sama. Dan itu saya berontak, saya keluar. Itulah maksudnya syirik. Yang kedua, pada saat saya mimbar,
saya harus jadi tidak boleh membelakangi, jadi saya harus sedikit tunduk. Sawangan. Mungkin sekarang guru yang meninggal, insya Allah sudah berubah kali ya. Itu kalau mau bulan. Nah itu bikin saya berontak, terus saya stop, nggak mengaji, nggak ngapa-ngapain. Ada satu kekecewaan di diri saya itu. Ya itulah kalau kita pilih sendiri. Kedua kalau membalikan pertanyaannya, saudara saya Pak, zaman Nabi Isa Pak, yang diajarkan Islam di kitab Perjanjian Lama. La ilaha illallah saja. Nabi Isa itu nabi, itu diajarkan benar. Nah pada zaman Romawi ini berubah total. Pada saat raja pasukan Roma masuk ke Arab, semua dia berubah total Pak. Dan Nabi Isa dikatakan Tuhan, dikatakan Yesus, Yesus orang bahasa Latin itu kan sebenarnya orang jahat. Pernah dengar ceritanya suster yang masuk biara yang masuk Islam Ineke ya? Irene. Dia mau belajar jadi Yesus kan nama dia katakan nama setan kalau diterjemahkan. Jadi memang zaman Nabi saya diajarkan Islam. Jadi agama Taurat, Injil, Islam diajarkan. Artinya setelah Nabi meninggal ini berubah. Karena kalau kami Islam jelas Pak diturunkan tafsir Al-Quran bercatat. Kalau zaman Nabi Isa kan diceritakan kepada pengikutnya ada 12 orang tuh pengikut dan sahabat-sahabat Nabi Isa. Nah itu penyampaian ini secara lisan ini jadi penafsirnya berbeda sehingga semuanya jadi ceritanya berkembang jadi tidak sesuai dengan aslinya gitu Pak. Itu adalah yang sudah saya gambarkan juga. Iya. Terima kasih Pak Anis. Silahkan Pak. Ya silahkan Pak. Berbeda dengan musik syirik ya. Kita kalau musik syirik itu kan mencintai sesuatu berlebih-lebihan. Begitu kan maksudnya. Mencintai sesuatu yang sangat berlebih-lebihan. Ya menduakan Allah Pak. Tipis dengan mempercayai Allah. Ya. Gitu. Benar nggak gitu Pak? Intinya menduakan Allah Pak. Menduakan. Iya. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu kan. Tapi orang-orang lain lebih percaya selain daripada Allah menduakan. Seperti kayak jimat tuh. Ya. Orang punya jimat. Iya. Cincin aku kalau nggak pakai cincin ini gimana gitu. Nah Itu itu kan termasuk orang-orang yang syirik Pak. syirik. Iya. Termasuk itu Pak kalau kita melihara burung, wah ini burung itu mau bawa rezeki gitu. Nah, iya. Iya, benar Pak. Termasuk syirik ya. Iya. Terus bagaimana orang tuh yang punya uang nih? Gua nggak bawa duit, gua nggak pendek nih rasanya jalan kayak gitu loh. Genaon. Hah? Ini kan berlebihan nih. Berlebihan jalan tuh aja. Kalau uang itu dapat juga dari hasil rezeki Allah. Dia seperti mengawai sepeda nih. Pas sampai di tengah jalan, bawa duit dulu. Nah, itu kan uang itu dijadikan Sandaran. Uang alat bayar. iya uang nggak bayar. Jadi kalau bapak pergi, bapak nggak bawa uang. Ya tapi nggak bisa beli. Nah, bapak beli kan? Nggak minum. Tapi kan akhirnya itu ada tipis Pak. Percayaan kita kepada uang kepada Allah, begitu. Kalau misalnya jalan terus kita yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita. Jalan, tapi kalau itu pas otaknya lagi yang di depannya lagi luas yang enak jalan ini, itu nggak bawa uang, dulu minum. Jadi saya pernah mendapat penjelasan seperti itu. Memang tipis kan Pak itu Pak ya, tipis sekali. Jadi intinya sebelum kita itu mengeluh karena nggak bawa duit, kita sebut Allah dulu Pak. Allah disebut dulu Pak. Ya Allah, kenapa engkau lupakan aku bawa duit? Ya aku mohon kepadamu lah. Ini itu udah. Jadi Allahnya didahulukan Pak. Nah insya Allah dengan Allah kita mendahulukan Allah itu Allah beri jalan. Kata setan aku nggak bisa minum. Kalau kita ngomong doa astagfirullahaladzim. Iya. Bisa kan? Ya bisa.
Ya, pokoknya menyebut Allah aja udah. Allah kita utamakan, kita dulukan. Ada lagi? Oh iya, silakan Pak Zul. Ini berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini aja, Pak Nagari katakan tadi, bagaimana nasib mereka para ahli kitab. Nah, kita kan tahu kitab yang diturunkan Allah ini selain Al-Quran pamungkasnya ada Taurat, ada Zabur, Taurat, Injil. Nah, ya kita yakin aja para pengikut yang tertutup pada syariat yang diturunkan Allah melalui Zabur, Taurat, Injil, yang mereka mengikut itu, ya insya Allah Iya. masih bertauhid. Jadi ya kalau kita kaji, mereka gimana nasibnya nanti? Karena nggak Muslim, bukan Islam belum ada. Ya itu kan Allah yang sudah menstrategikan nanti sebelum Rasulullah Muhammad menurunkan bangsa Nusantara. Pengikut-pengikutnya insya Allah sesuai dengan ini. Yang kedua masalah kesyirikan, musyrik itu memang tipis ya. Salah satu yang harus kita wanti-wanti untuk terhindar dari sifat syirik itu kalau sebetulnya sifat riya. Manusia kan sifatnya ingin suka dipuji gitu kan. Iya. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dipuji-puji kan dia bangga dengan rasa kebaikan yang dia lakukan itu kadang-kadang menimbulkan sifat riya gitu. Tipis, hati-hati. Riya itu termasuk ya mungkin orang selama ini kalau muslim itu kalau pergi ke dukun punya jimat apa itu, tapi sifat di hati kita itu merasa senang dipuji itu tidak, hati-hati gitu. Jangan sampai kita tergelincir tipisan sifat riya tadi. Mungkin itu sekedar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan ya Pak, bukan pertanyaan kan? Iya. Iya. Surga mahal. Surga mahal bener, susah. Sebenarnya nggak mahal Pak. Misalnya kita ngaji Pak, ngaji kan nggak mahal Pak. Kita ngaji atau dengerin aja kan dapat pahala. Itu pahala itu tentu mengantarkan ke surga. Nah kalau kita mau ke kafe, bayar nggak kira-kira? Ya kita mau minum khamr, bayar. Nah itu lebih mahal. Kita pakai logika begitu aja Pak. Sedangkan kita datang ke masjid, pasti dapat pahala, ditingkat derajatnya, disebut mulia, pasti itu mengantarkan ke surga. Ya, begitu aja Pak. Udah bersinar matahari. Kita tutup. Atau Ustadz mau nambahin? Cukup. Kita tutup kultum pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.